kembali lagi dengan ngobrol perkara ibadah ngobrol perkara kehidupan anak zaman now. Ya alhamdulillah gitu Pak ya, meskipun kita dalam keadaan sehat walafiat, akan tapi batin kita itu jangan sampai tertekan dengan adanya kecintaan gitu Pak. Tong deh emang aduh biasa we tuh da hirup kita mah kumaha deui aing ngungkul nu paling payu di dia gitu. Alhamdulillah ada paling asep gitu teh. Nah Pak, gitu yang namanya real kehidupan tuh tidak jauh yang namanya cinta Tuhan terhadap umatnya gitu Pak. Dengan itu sangat cinta umatnya, makhluknya gitu, Khalid dengan makhluk, Nabi dengan umat gitu Pak ya, orang tua terhadap manusia, anak gitu, yang cowok terhadap cewek gitu Pak. Aduh pokoknya percintaan teh paling romantis, paling piriweuheun. Nah kumaha Pak yang alhamdulillah gini tidak jauh dengan percintaan Kang Awang itu. Aduh kayaknya ini sangat asik tuh untuk diperbincangkan gitu banyak perihal percintaan Kang Awang teh eta. Aduh pokoknya mah eta kumaha percintaan teh nepi ka ayeuna. Aduh nepi ka ayeuna riweuh kumaha Pak. Aduh eta teh bisa begitu tuh bagaimana gitu Pak. Bingung Pak ngejawabnya kita. Jawab bingung, nggak dijawab bingung. Ya tapi seharusnya dijawab gitu Pak. Seharusnya dijawab kunaon gitu. Tapi apa namanya, ini bukan berarti kita membuka aib kita, privasi kita gitu ya. Kita ngambil ini pasti ada pelajaran gitu Pak, pasti ada pelajaran tersendiri. Oke, kumaha Pak percintaan teh? Ya dari awal kan ya, dari awal kayak pembahasan masalah percintaan. Ya banyak sekali pembelajaran yang kita diambil kan. Betul. Segala sesuatu kan pasti banyak hikmahnya ya Pak. Pasti ada hikmahnya lah. Dari percintaan, masalah asmara, ya Allah. Asmana karena merara nyeri asma teh. Terus Pak kumaha? Ya alhamdulillah sampai sekarang masih sendiri. Aduh. Jangan kecil hati dong. Terus bangga. Kan ada yang bilang seperti ini Pak, sendiri itu bukan berarti tidak laku kan? Oh tidak dong. Jadi ya dinikmatilah kan, tapi masih mencari ya yang paling tepat di antara yang tepat gitu Pak ya. Mencari untuk sekarang belum Pak. Oh, belum. Ya Allah. Belum ya Allah. Ampura lur, pangpeangkeun lur. Tuh, ieu mah wayahna gitu teh. Apa ya? Yang pastinya untuk kaum milenial yang ada di Dusun Mazim Tanjung Baru pasti tahu tentang asmaranya Kang Awang tuh. Ya Allah. Itu kan pasti tahu gitu Pak. Nah, di sini apa namanya, dengan kejadian tersebut bahkan lebih dari 2 kali ditinggal kawin. Eta teh kumaha? Leuwih ti 3 kali kasep. Eta teh kumaha bisa gitu? Aduh. Saya sih nggak diambil pusing ya Pak ya. Kayak masalah ditinggal kawin atau enggaknya. Iya benar. Saya diambil ya mungkin ya emang belum jodoh. Yang pertama emang belum jodoh, terus kedua ya mungkin pengganti saya lebih yang terbaik ya kan. Jadi ya nggak mau diambil pusing lah. Ya mungkin ya emang bukan buat saya kan, bukan ditakdirkan buat saya ya kan. Karena tidak semena-mena Tuhan memutuskan, berarti bukan yang baik di antara yang terbaik gitu banyak. Iya. Terus saya juga bukan yang terbaik buat dia. Nah kan begitu Pak. Jadi ya harapan saya sih buat kedepannya masalah percintaan ada perkembangan baik lah Pak. Serius. Ada perkembangan baik. Terus ya mudah-mudahan lah, semoga disegerakan. Semoga disegerakan karena yang diharapkan gitu Pak ya. Karena yang diharapkan sekarang ya segera lah gitu. Akan tapi apa ya, zaman sekarang memang benar gitu Pak, tidak jauh SD we geus bobogohan wa.
Oh gitu. Benar, SD aja benar. sudah benar-benar pacaran. Beda jeung zaman baheula aing gitu. Allah. Ibak kana ieu balong ge teu make nanon jongjon boboro aya hayang bobogohan. Bener. Tapi kenapa sekarang itu apa namanya itu benar-benar tidak jauh dengan namanya percintaan, tidak jauh. SD udah mulai pacaran ya kan. Apalagi SMP SMA gitu Pak ya. Zaman sekarang SD ya Allah, WA lain anjay aing mah boro-boro aya HP. Bice Pak. Ya Allah, zaman dulu mah surat-suratan nunggu dibales. Kita mah Aduh, ya Allah. bayangkan romantis kumaha. Pagi kita ketemu mau pulang sekolah, kita nitip salam ya buat si Anu sampai menunggu pagi lagi. Alhamdulillah bahagianya teh benar-benar menunggu semalam itu. Ya Pak ya. Sekarang kan ngirim sesuatu nunggu berapa detik dibales ya Dibales, nggak dibales ambek gitu Pak. Ya, dulu mah kan ngirim surat hari ini dibalasnya besok. Mending besok Pak. Ya kan? 3 hari kemudian gitu. Bisa menghitung hari kan. Itu hitung hari Pak. Sekarang ya Allah bisa WA, video call ya kan? Kangen-kangen video call. Bener, bahkan apa ya? Ya balik lagi ke zaman era HP itu sih Pak. Iya. Era HP itu sebenarnya bukan berarti menambah kemanfaatan berarti Pak. Kalau seperti itu. Akan tapi lebih banyak madorot gitu. Ya tergantung kita juga kan. Kita yang gimana memakan. Jadi kan ada plus minusnya juga kan di era internet, HP. Ya kan? Tergantung kita memakai seperti apa, mau dibawa kemana. Mau dibawa kemana? Au ama. Si bus anak calonnya. Alam lur. Tong seri wae sia teh. Bobogohan we neangan we ge hese. Ah, boleh kawin. Heuy aing mah. Terus kumaha? Tinggal menikmati aja lah di era digital ini kan. Apa-apa kita bisa moto, apa-apa kita bisa insari informasi. Kadang kan ada Facebook, WA, IG, bahkan Twitter. Banyak kan sekarang kayak media-media sosial seperti itu kan. Ya padahal menurut saya bagus. Jadi yang jomblo seperti saya tuh gampang mencari kan. Padahal kan nggak kenal ya kan. Dari Facebook kita bisa kenalan ya kan, bisa chattingan. Sangat mudah gitu kan, benar sangat mudah. Tapi kunaon bogohan jomblo gitu. Terus Cina gampang nah jomblo gitu teh. Tergantung ada kemauan dan keniatan. Kalau saya pribadi sih belum, ya masih menikmati rasa-rasa sendirilah, masa-masa sendiri. Masih menikmati Pak ya. Jadi si nikmat yang si mati teh beda tipis gitu Pak. Beda tipis banget. Bukannya masalah menikmati sih Pak, kan belum ada. Aduh ya Allah, apa ya? Bener tak? Kalau ada mah gak bakalan ditolak Pak. Gak bakalan apa ya? Tapi bahkan disegerakan gitu Pak ya, kalau dia mau gitu. Berarti sebenarnya gitu ya. Kalau kita seumuran seperti 25 ke atas, apa ya, lebih berpikiran kita ke depan itu bukan yang dicari tentang perihal apa namanya itu, makan kapan gitu, jalan-jalan kemana, bukan, akan tetapi segera mindset kita ke depan, kita di saat berhubungan serius atau tidak, dan di saat serius kapan, dan di saat udah kapan kita akan mau bagaimana, bukan seperti itu Pak ya? Betul. Jadi sebisa mungkin bagi yang usia ya masih 25-an gitu kan, ya harapan saya sih ya jangan terlalu lama lah pacaran. Ketika udah ada yang cocok, semoga bisa digas. Baca diedit lor. Gaskeun mun geus aya lur. Naha tong ieu tong lila teuing sia teh. Ya pertama kan ya
pembelajaran saya pribadi sih Ya. kan, pertama ketika kita mengulur-ngulur waktu seperti saya kan, saya ya di usia 29 ya, Ya. di tahun ini 29. Jadi kadang kita tuh saya pribadi berpikir lagi nih loh, Ya. kita ketika menikah di usia bukan lagi muda Heeh. ya kan, lebih ketua gitu kan, lebih ketelat. Bahkan mau ke kepala tiga gitu. Iya ya. kan, bahkan mau kepala 3 kita belum menikah. Jadi jangan sampai nanti suatu saat ketika kita memiliki keturunan, kita tenaga udah loyo ya Tempo. kan. Ketika si anak atau si buah hati sudah memiliki pengeluaran ya kan, kita sudah sepuh di angka mungkin ya kisaran 35 ke atas kan. Ya. Jadi makanya kan ya menurut saya lebih baik dari umur 22, 23 sampai 25 tuh ya menikah. Bahkan harus disegerakan gitu Nah, ya. iya benar. Karena bukan bagi kalangan kaum kita itu bukan di pikiran kita kita menikah muda itu bukan tidak memiliki IQ panjang, bukan akan, tapi lebih ke depannya nanti anak kita mau bagaimana gitu. Itu bukan berarti seperti itu Pak ya. Ya dibalik lagi kan, jadi ya orang kan, kita kan semua orang pasti mempunyai rencana ya kan, Ya. pengen nikah muda apa nikah nanti. Tapi ya tergantung juga kan, kita dikasih waktunya kapan. Ya. Dikasih waktunya kapan, di usia berapakah kita nanti nikah ya kan. Kita sebagai manusia biasa cuma bisa merencanakan ya kan. Rencana sih pengen di umur 24, 25 Banyak. kita nikah ya kan. Tapi kan Tuhan yang menentukan gitu. Tuhan yang menentukan. Benar. Kalau Tuhan sudah menentukan, kita mau gimana? Tidak bisa menolak. Ayo protes tuh bisa. Ya Allah. Ya Allah, aing teh kudu kumaha Gusti. Jangan salam lur, biasa we tuh jomblo mah. Ah, seuri. Kalem. Kalem, Jomblo bukan berarti tidak laku. Nah, teu boga, can boga, lain teu laku lain, can boga. Terus kumaha Pak? Maksudnya itu biar anak-anak muda kita sekarang, agar masalah percintaan ataupun asmara-asmara yang cinta monyet gitu, sudah mending jangan dulu lah gitu. Kalau yang kita fokus cek bogoh teh mah, aku tuh mau fokus kuliah dulu kata mama. Ya segeralah difokuskan. iya. Pun kata bapak, udah aku mau fokus kerja dulu. Ya udah segera dikerjakan, fokus gitu ya. Itu bagaimana sekiranya? Jangan sampai ada korban-korban yang ditinggal kawin gitu. Seperti itu Pak. Itu bagaimana cara mengatasi anak-anak muda zaman sekarang Pak? Mangga Pak. Kalau untuk yang fokus kuliah ya bagus kan, bagus kita. Pasti dong. Karena kan pendidikan bagaimanapun Number one itu Iya. pendidikan. Nomor 1 untuk masalah pendidikan. Kita kalau misalkan kayak bekerja, ya buat kaum laki-laki kan harus Harus dong. diwajibkan, Bahkan bahkan menjadi harga diri harga diri seorang laki ya kan? gitu, bekerja. Iya, entah itu apa, yang penting setidaknya Bekerja. menghasilkan. Menghasilkan. Kan, entah itu di pabrik, wira swasta, Penting menghasilkan gitu, ya. kan, yang penting menghasilkan, tidak harus di perkantoran. Ya, ketika sudah menghasilkan, menurut saya ketika udah menghasilkan dan memiliki calon, ya bisa ditindaklanjuti untuk kedepannya. Pertemukan sampai- antara dua keluarga gitu Pak ya. Jangan sampai ada pikiran yang menilai Nanti belum bagaimana? mapan lah, ya kan, nanti bagaimana, nanti kalau misalkan punya anak mau dikasih Akan apa? makan apa, ya kan. Ya menurut saya sih kalau misalkan seperti itu ya kurang menarik lah cara pola pikirnya. pikir. Karena ya kita memiliki Tuhan kan, iya kan Duli? Iya. Iya kan? Buat apa? Iya. Gitu kan.
kita masih memiliki iman dan ya gitu, hanya tinggal percaya. Karena ya suatu pernikahan kan itu kan ibadah, ya kan. Dan saya yakin tidak akan mempersulit. Tuhan pasti memudahkan. Tuhan masih mempermudahkan masalah ibadah. Toh gratis ibadah. Ibadah. Nah, yang bos gratis bos. Yang mahal itu neraka. mahal. Cuna deh mah tapi yang dugem bayar. Jumatan gratis. Jumatan gratis. Yang mahal itu resepsi. Yang mahal itu. Yang mahal resepsi biasanya seperti itu, Pak. Karena balik lagi kebanyakan kita itu tergantung ego kita. Ego kita bagaimana? Kita mau yang wow, resepsi kita mikirin gaya hidup yang sekarang ataupun bagaimana lah gitu. Iya. Yang wow, yang ini akan tetapi budget kita kurang. Itu yang sangat dipersulit dengan diri sendiri. Kalau saya pribadi sih ya untuk masalah resepsi apa ya? Mendingan sederhana, Pak. Pertama dari sederhana kita ketika kita memiliki uang lebih dan acara kita cuma sederhana itu buat tabungan masa depan tunjangan kita ke depan kan? Tunjangan kita. Jadi kita memiliki tabungan daripada kita menghabiskan puluhan juta untuk satu hari. Nah, ya kan? Akan tetapi kan kalau seperti itu ini bagi kaum kalangan laki-laki loh Pak. Kebanyakan seperti itu. Akan tetapi kan kita menikah itu bukan laki-laki Pak. Bukan sama laki-laki, bukan sama perempuan gitu Pak ya. Perempuan yang seperti apa? Nah, makanya Cinuriu itu awewe. Ya. Tapi kan tidak semuanya perempuan seperti itu, Pak. Iya, tidak semuanya. Tuh KB, kalem, awewe kalem. Hei, aing mah. Aduh. Apakah perempuan seperti itu? Apakah perempuan seperti itu? Kan tidak. Kebanyakan data mah. Karena meskipun emang satu kali dalam seumur hidup ya kan momen-momen kebahagiaan seperti itu kan tidak, ya sayang sekali kalau dilewatkan. Tapi benar ya, maksudnya tuh kebanyakan seperti ini Pak. Yang saya khawatirkan dan yang saya sudah pernah alami. Makanya kenapa saya mengatakan tadi Pak, kebanyakan itu perempuan. Emang nyatanya seperti itu. Apalagi kita yang mohon maaf saya pribadi yang kaum kalangan bawah gitu menikah dengan kalangan atas. Benar-benar harga diri laki-laki itu sangat di apa namanya itu diambang piriweuheun gitu Pak. Bapak kan dulu kan pernah ya kan ya? Bapak kan pernah kan sudah mengalami kan? Sudah mengalami dong pernikahan. Rasanya gimana Pak? Rasanya itu kenapa jadi tanya balik ya? Nah, sekali-kali tanya boleh Pak? Boleh dong. Rasanya itu begini Pak ya. Ini pelajaran bagi kalangan kaum muda yang belum menikah akan tapi masih takut dengan menikah. Untuk apa? Bagaimana nanti kita ke depan? Terus harus apa? Jangan ada pikiran seperti itu, Pak. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Dikarenakan pertama, pengalaman saya di saat sudah menikah, kita meskipun benar-benar ya, meskipun sudah punya pekerjaan yang kasarnya menetap seperti berdagang kah, berusaha kah, itu tidak jadi jaminan kita di saat kita sah menikah itu akan menjadi tunjangan yang enak kita untuk ke depan Pak. Oh iya benar. Tidak mesti seperti itu. Akan tetapi bahkan kita itu harus benar-benar dari nol. Kebanyakan benar-benar dari nol Pak. Yang kita alami, yang saya alami di saat sudah menikah itu dari nol. Kena corona Pak. Kumaha teu pusing. Dengan mindset kita waktu sebelum nikah, oke lah kita bisa menafkahi. Akan tapi Tuhan berkehendak lain. Tapi bukan berarti Tuhan memburukan manusia, mempersulit ibadah kita, bukan. Bukan berarti seperti itu. Berarti juga manusia itu siap dan kuat untuk menahan godaan itu. Itu kan bisa dijadikan salah satu perjuangan kita kan. Dari pembelajaran kita. Tapi ya saya yakin sih segala sesuatu pasti ada hikmahnya buat pembelajaran buat kedepannya kan. Apa yang salah bisa diperbaiki ya kan. Jadi
untuk faktor untuk menikah ya kan. Seharusnya ya kita harus bisa satu suara Satu dengan frekuensi. pasangan kita kan. Satu frekuensi gitu ya. Satu frekuensi, satu suara. Jangan sampai kita ya nggak sejalan lah. Mungkin kalau misalkan tidak sejalan pasti akan sulit. Pasti. Mungkin. Emang bukan hanya mungkin, emang pasti gitu. Emang benar. pasti gitu. Ya, udahlah. Mungkin apa namanya itu, alhamdulillah gitu Pak, kita tidak terasa berbincang-bincang, ngobrol ngarong ngidul, ngobrol perkara hidup gitu ya, yang perihal ini perihal percintaan gitu. Alhamdulillah Ya Allah, narasumbernya Kang Awang ini sangat menginspirasi bagi kaum jomblo. mewakilkan dong kaum jomblo. Ya dong, kalem saja, jangan berkucil hati. Yang umur 30 can kawin tong pusing, kalem. di Baturan kurang aya dulu kot can kawin, kalem pokoknya mah. Tapi nalur ngan ibadah luwih abdul teh mun geus kawin eta bener-bener bener abdul itu. Jadi intinya kumaha Pak? Inti dari pembicaraan tadi tentang perihal percintaan ini itu ada intinya apa Pak? Mangga Pak. Buat kaum lelaki ketika sudah memiliki pasangan, seperti pacar, semoga ya bisa disegerakan, jangan sampai menunda larut-larut. Karena kan ketika kita sudah larut menunda lebih lama, yang ada malas Pak. Ya benar. Yang ada malas. Jadi ya semoga saya doakan yang Itu sudah saya doakan doa bareng-bareng Pak. Bareng-bareng. Sebagai acan. Terus. Ya buat kedepannya semoga ya kan, buat yang sudah memiliki pasangan bisa disegerakan untuk lebih ke jenjang yang lebih serius. Untuk yang udah mempunyai calon ya enggak, jangan ditunda lebih lama, nanti keburu putus Pak. Ditikung ku batur, Ya Allah, dicokot. Sliding Pak. Sliding. Seradat kan aing nu nyeri gitu teh Pak. Ngenakeun. Aduh, ngelus. Oke, alhamdulillahirabbil. Terima kasih. Mohon supportnya Kang Awang ya. Syukur-syukur Kang Awang bisa mensupport kita semua, bisa menginspirasi kita semua gitu Pak. Jangan ambil yang jeleknya, jangan. Akan tetapi yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita kantongin buat pelajaran kita gitu. Jangan dibuang Pak. Kalau dibuang nanti kita pikirannya nggak bisa untuk dewasa. Gitu. Oke, jangan lupa minta supportnya gitu ya dengan channel YouTube di sini, channel YouTube lain anjay. Jangan di subscribe aja Pak, aja. Entong di subscribe. Pokoknya mah tong ditonton, entong lah. Ieu mah masalahna naon? Sugan aya nu nyeri hate, ieu mah nya hampura we gitu. Tapi syukur-syukur lamun resep aya manfaatna, lakukeun kana kahirupan lakukeun nya. Hatur nuhun. Angge sadayana mangga lur, tong anu ngopi, tong molohok we atuh lur. Hatur nuhun sadayana Kang operator, hatur nuhun sadayana nya. Jangan lupa entong di subscribe, tong di viewers, tong di followers, entong geus pokona mah. Tapi dipencet eta. Sing apa? Nu warna beureum. Hatur nuhun, minta supportnya supaya kita lebih berkembang lagi. Jangan lupa harus komentar. Amin. Kita di sini meskipun Kang Awang pertama kali perdana narasumber, akan tapi salah satu anggota kita nanti ke depan. Awang ya. Buat yang komen ya Pak. Ya. Saya titip saran buat yang komen. Ya. Mangga silakan ketika ada gagasan atau ide buat tema kedepannya untuk seperti apa, mangga di komen. Harus di komen, harus di komen. Mangga kan bisa beren request Pak. Oh ya harus dong. Bisa kan? Harus request. Ya. Jadi ya semoga kedepannya lebih maju, karena itu untuk evaluasi kita. Iya Pak. Saran, kritik, mangga di komen. Mangga di komen, akan tetapi yang baik-baiknya, yang positif gitu Pak ya. Yang sifatnya membangun. Sifatnya membangun kita bagi kalangan kaum anak muda milenial, biar kita jangan bobo wae gitu. Hatur nuhun. Betul. Terima kasih udah Kang. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Awang, terima kasih banyak. Terima kasih. Semangat. Sukses selalu Kang Awang. Amin, amin, amin. Oke.